Buat sebagian orang, membeli mobil secara baru mungkin masih di luar jangkauan. Karena mau bagaimanapun, harga mobil baru saat ini bisa dibilang sudah cukup mahal. Bahkan untuk sekelas mobil entry level, yang seharusnya mobil ini bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Namun sayangnya, hal tersebut malah terjadi sebaliknya. Mobil entry level aja tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Jika kondisinya seperti itu, jawabannya tentu aja kalian bisa membeli mobil bekas. Untuk membeli mobil bekas, saat ini sebenarnya banyak banget caranya. Misalnya kalian bisa mencari di marketplace mobil bekas. Di marketplace mobil bekas, biasanya kalian akan menemukan dua tipe penjual, individual atau dealer. Nah, untuk perihal ini, biasanya harga yang ditawarkan akan lebih murah dari yang individual. Tapi jika beli mobil dari individual, walaupun harganya lebih murah, biasanya mobilnya seadanya, belum di salon, belum dibenerin kerusakan kecilnya, dan lainnya. Jika kondisinya begitu, banyak orang yang lebih memilih untuk membeli mobil di dealer mobil bekas. Karena biasanya, mobil di dealer bekas akan memiliki keadaan yang jauh lebih baik. Sudah di salon, engine bay-nya bersih, dan lainnya. Intinya semua terasa segar dan baru, walaupun kalian harus membayar lebih mahal daripada membeli dari individual. Terlebih lagi, kalau kalian yang mau membeli mobil secara kredit, dealer mobil bekas adalah jawaban yang cukup tepat. Menariknya adalah, walaupun mobil yang keluar dari dealer mobil bekas terkesan menjanjikan dan terkesan sehat, sayangnya terkadang semua itu hanya tipu muslihat aja agar konsumen tertarik untuk membeli mobil tersebut. Karena faktanya ada beberapa oknum dealer mobil bekas yang terkadang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangan mobil dagangannya. Dan di video ini kita akan membahas 5 kecurangan yang biasanya dilakukan dealer mobil bekas. Disclaimer dulu, di video ini saya tidak merujuk ke satupun dealer mobil bekas yang ada, karena di sini kita hanya akan membahas oknum, dan tujuan video ini hanya untuk edukasi terhadap calon customer baru agar lebih berhati-hati dalam memilih mobil bekas. Oke, kecurangan yang pertama menggunakan oli kental untuk meminimalisirkan suara mesin yang kasar. Yang namanya mobil bekas pasti ada aja minus dan PR-nya, dan salah satunya adalah mesin. Mesin yang sudah aus biasanya akan mengeluarkan bunyi-bunyi aneh, misalnya ngelotok, ngorok, atau apapun itu. Dan hal ini biasanya terjadi karena ada metal duduk atau part lain yang udah aus. Dan untuk membenarkannya tentu aja harus melakukan overhaul. Sayangnya untuk melakukan overhaul akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Dan jika dealer mobil bekas mengeluarkan uang untuk overhaul dulu, tentu aja keuntungan mereka akan semakin tipis. Dan untuk ngakalinnya biasanya dealer akan menggunakan oli yang kental. Karena dengan oli kental, suara kelotokan bisa hilang gitu aja. Nggak cuma buat ngilangin suara aja, untuk ngilangin mesin yang udah mengeluarkan asap di knalpotnya, cara ini juga bisa dilakukan. Jadi dengan menggunakan oli kental, mobil seakan-akan sehat walafiat. Dan sayangnya untuk konsumen awam, hal ini sulit banget untuk diketahui. Karena diperlukan pengalaman untuk melihat apakah mobil ini menggunakan oli kental atau tidak. Tapi cara paling mudah untuk mengeceknya adalah cek dipsticknya aja. Rata-rata mobil bensin menggunakan oli ukuran 530 atau 1040. Dan untuk oli dengan kekentalan seperti itu, jika kalian tarik dipsticknya, olinya akan sedikit menetes. Dan jika diraba-raba, olinya terkesan encer dan halus. Tapi kalau untuk oli kental, biasanya dia tidak akan menetes ketika diangkat dipsticknya. Bahkan digoyang-goyangin sedikit aja, olinya terkadang masih tidak menetes. Kemudian cara selanjutnya, kalian bisa ngecek daya hisap mobil dengan cara buka lubang masuk oli tapi mesinnya menyala. Jadi ketika sudah dibuka, taruh tangan kalian di atas lubang tersebut. Jika ada oli muncrat, berarti mesin dalam kondisi bagus dan kekentalan olinya pas. Tapi jika tidak ada yang muncrat ke tangan, lebih baik sedikit curiga dan meminta garansi ke dealer kalau mobil tersebut jaminan tidak menggunakan oli kental. Jadi ya, ini yang paling sering dilakukan oleh oknum. Dan kalau kejadian sama kalian, ya hal ini bisa membuat kalian amsyong. Kemudian selanjutnya adalah aditif untuk transmisi jeduk. Ya, kecurangan ini sering banget ditemukan di mobil Matic. Mobil Matic mungkin saat ini menjadi incaran kebanyakan pembeli mobil bekas. Tapi sayangnya di balik hal tersebut, membeli mobil Matic secara bekas punya resiko tersendiri, yaitu kondisi Matic-nya bagaimana. Karena kalau urusan Matic, dompet bisa jebol, apalagi perihal CVT ya udah pasti ngeri banget. Dan penyakit Matic paling umum ditemukan adalah jeduk dan delay. Untuk membenarkan hal itu, tentu aja jawabannya ya overhaul. Namun saat ini sudah ada yang namanya aditif Matic anti jeduk, anti delay. Memang hal ini seperti solusi instan yang sangat menggiurkan untuk sebagian orang. Tapi sayangnya hal ini hanya bersifat sementara. Karena lambat laut, jika aditif ini terus digunakan, maka kerusakan Matic akan semakin parah. Dan sayangnya hal ini sulit banget untuk kita ketahui ketika membeli mobil Matic bekas. Bahkan 1 atau 2 bulan semuanya masih terlihat baik-baik aja. Tapi ketika masuk bulan keempat dan seterusnya, delay dan jeduknya akan mulai berasa. Bahkan yang lebih parah udah langsung lost transmisinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena kotoran atau serpihan gram yang rusak sudah terikat di aditif. Dan kalau udah di titik ini, overhaul adalah jawaban mutlak dan kalian tahu sendiri biaya overhaul Matic. Ya, bikin dompet menangis. Kemudian kecurangan ketiga yang paling umum dan sangat fenomenal adalah putar KM. Ya, ini yang paling ngeselin, putar-memutar KM.
KM rendah sama dengan harga yang semakin tinggi. Sebenarnya persepsi ini nggak salah, tapi dengan adanya persepsi ini akhirnya muncul ide untuk muter KM. Bahkan ketika KM sudah di era digital aja masih bisa diputar. Saya pernah ngalamin sendiri nih perihal ini, tapi posisinya saya yang jual. Jadi waktu itu saya jual Ford Fiesta tipe Trend saya di KM 150.000 ke dealer mobil bekas dengan harga seadanya. Sebulan kemudian saya main ke dealer tersebut lagi untuk melihat-lihat mobil bekas dan ternyata mobil saya masih ada di sana. Kondisinya udah jauh lebih baik ketika di dealer, semua lecet dan lainnya hilang. Lampu yang udah kusam pun udah di nano burn. Tapi ketika saya coba masuk dan lihat KM-nya udah diputer jadi 85.000. Di sini saya langsung kaget dan ternyata puter KM itu nyata. Dan untuk mengetahui mobil tersebut putaran KM atau tidak, sebenarnya kalian bisa lihat dari kondisi setir dan pedal kaki. Jika KM 100.000, setir seharusnya masih kencang, buritan kulit jeruk juga belum botak, dan garis-garis di pedal masih lengkap, nggak ada yang botak. Tapi kalau kalian ketemu mobil KM 100.000 tapi setirnya udah longgar, pedalnya udah pada botak, ya lebih baik skip, karena 100% itu udah putaran KM. Namun daripada ribet-ribet, sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk melihat mobil tersebut KM putaran atau enggak, yaitu telepon dealer. Nggak semua dealer sih mau ngebuka datanya, tapi kalau kalian ada kenalan orang dealer khususnya di bagian spare part, ini enak banget. Kalian tinggal telepon dan tanya, plat nomor ini terakhir kali beli part tahun berapa dan di KM berapa. Di situ bisa kelihatan, dan kalian bisa menerka-nerka. Jika di tahun 2024 mobil tersebut beli part di KM 90.000, maka ketika mobil tersebut dijual pada tahun 2025 KM-nya di 100.000, berarti mobilnya aman dari putaran KM. Jadi ya hati-hati dengan KM putaran, karena hal ini bisa membuat umur part mobil jadi nggak ke-tracking lagi. Kemudian yang keempat adalah interior yang bersih dan engine bay yang sangat kinclong. Oke, ini mungkin kelebihan yang akan kalian dapatkan ketika membeli mobil bekas di dealer bekas. Engine bay bersih, interior sangat wangi dan rapi. Tapi sayangnya, walaupun ini adalah nilai plus, hal ini juga bisa dijadikan poin kecurangan. Yang mana jika mobilnya bekas banjir, dengan hanya membersihkan interior dan memberikan wangi yang berlebihan, tentu aja kalian tidak akan menyadari kalau mobil tersebut bekas banjir. Selain itu di engine bay, kebocoran karena seal yang udah keras biasa terjadi di mobil yang sudah memiliki KM 100.000. Dan dengan cara membersihkan engine bay, semua bekas oli tidak akan terlihat lagi. Dan baru terlihat lagi ketika sudah digunakan selama beberapa minggu. Namun kalau perihal ini sebenarnya minor aja sih, khususnya yang di engine bay, karena biasanya oli rembes masalahnya cuma sepele. Dan yang paling parah mungkin cuma di bagian cover timing chain, karena kalau ngomongin biaya, untuk membenarkan hal ini minimal 1 juta rupiah keluar. Sisanya ya paling ratusan ribu aja. Dan untuk perihal banjir ya sebenarnya bukan suatu masalah yang besar jika banjirnya hanya ringan. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah tentang kelistrikan di kemudian harinya. Udah sih itu aja yang bikin khawatir. Kemudian yang terakhir adalah freon AC overpressure. AC dingin adalah kewajiban yang sangat mutlak untuk membeli sebuah mobil bekas, karena jika AC-nya panas, yang pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak nantinya. Masalahnya, setiap part AC itu ada umurnya, mulai dari kompresor, selang kompresor, magnet clutch, kondensor, evaporator, dan lainnya. Intinya setiap part AC ada umurnya, dan gejala awal yang biasa terjadi terhadap AC yang kurang dingin adalah freon bocor. Dan untuk membenarkan freon bocor ini agak sulit dan agak mahal. Namun untuk mengakali hal tersebut, jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu memberikan freon secara overpressure di jalur AC. Hasilnya adalah AC mobil akan sangat dingin, bahkan dinginnya ini bisa bertahan sampai beberapa minggu. Namun yang namanya ada kebocoran, semua itu tidak akan lama, karena AC akan kembali panas lagi dan case terburuknya adalah selain panas karena sudah dilakukan overpressure, kemungkinan kompresor AC jadi lemah karena beban kerja yang terlalu berat secara terus-menerus. Dan sayangnya untuk perihal ini agak sulit juga untuk diketahui, kecuali kalian bawa alat ngecek freon AC baru bisa ketahuan. Selain itu, masalah AC lainnya selain freon overpressure tentu aja kompresor ngorok. Ya, kompresor ngorok sering ditemuin di mobil yang udah 200.000 km. Dan untuk menghilangkan ngorok ini, saat ini sudah ada solusinya, yaitu menggunakan oli anti ngorok atau oli yang lebih kental. Jika menggunakan oli ini, ngorok AC akan hilang dan sayangnya hal ini hanya bersifat sementara juga. Dan lagi-lagi, agak sulit untuk mengetahui kalau mobil tersebut menggunakan oli anti ngorok atau tidak. Jadi ya, banyak cara untuk ngakalin mobil yang rusak agar terlihat baik-baik aja. Namun satu hal yang pasti, jika kalian beli di dealer, mintalah garansi, atau belilah di dealer yang sudah memberikan garansi terhadap mobilnya minimal 1 tahun. Karena jika ada dealer yang berani kasih garansi tersebut, kemungkinan besar mobilnya aman dari akal-akalan. Tapi kalau perihal KM, ini nih yang agak rumit, karena hal ini tidak terpengaruh ke performa mobil. Dan untuk kalian yang awam banget akan mobil dan ingin membeli mobil bekas, membeli di dealer yang memberikan garansi adalah langkah yang paling bijak. Walaupun harganya akan lebih mahal beberapa persen dari dealer yang tidak dikasih garansi, apalagi individual, tapi setidaknya keamanan mobil kalian akan terjamin selama 1 tahun penuh. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.